Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, and how are you today? Okay, today we are going to be continue about a quantifier. Last week we learned about a quantifier, much and many, yeah. And now we learn about quantifier a little and then a few and few. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan ya pertemuan minggu kemarin membahas tentang quantifier yaitu many dan much. Sekarang kita lanjutkan masih seputar quantifier yaitu tentang a little, little, a few dan few. Let's see. Nah, kalau di minggu kemarin itu untuk menyebutkan banyak ya di quantifier ada many dan much. Sekarang untuk menyebutkan jumlah sedikit itu nanti ada a little, a few, dan juga ada little dan few. Baik ya, Bapak akan bahas. Dimulai dari sini dulu. Nah, di sini kita lihat untuk a little ya biasanya menggunakan uncountable noun atau kata benda tidak dapat dihitung. Seperti apa? Misalkan di sini a little flour, ya, sedikit tepung, ya. Oke, terus a little time. Nah, ini kan tidak bisa dihitung, tak terhingga, ya. Oke, terus a little excited, ya, sedikit menggembirakan, little salad, ya. Oke, lanjut, next, a little di sini some but not much. Jadi untuk a little ini sedikitnya itu beberapa. Jadi gini ya, kan ada sedikitnya itu takarannya ada yang jumlahnya sedang, ada yang sedikit banget begitu ya. Sedikit banget. Nah, nanti Bapak akan bahas ya antara little dan few dan few. Oke. Seperti di sini misalkan the coffee is not too sweet, so I want to add a little sugar. Ya. Jadi kopi tidak terlalu manis. Jadi saya ingin menambahkan sedikit gula. Ini bentuk kalimatnya, ya, sedikit gula. Oke. Terus I like a little soy sauce on my noodle. Dan juga sama ya, takarannya sedikit ya. Nah, ini menambahkan sedikit saus. Saya suka ya sedikit saus ini ya di atas ini. Oke. Do you want to add more sauce? A little. Apakah kamu ingin menambahkan saus? Ya, sedikit. Nah, itu ya. Oke. Nanti ada perbedaan ya antara a little dan little. Oke. Nah, sekarang Bapak akan bahas a few dulu ya. Ini. Nah, untuk a few juga hampir sama ya dengan a little. Jumlahnya yaitu sedikit ya, misalkan di sini a few plus plural noun ya. Biasanya di sini setelah a few itu adalah plural noun ya. Jadi kata benda ya jamak ini atau lebih dari satu. Misalkan, tapi ini masih bisa dihitung ya. Berbeda dengan yang ini a little. Misalkan di sini a few botol ya. Jadi beberapa botol ya, atau sedikit botol. Ini juga sama a few students, sedikit siswa atau siswanya hanya beberapa ya. Terus a few, nah ini ya, let's say a few weeks. Oke. A few, some but not many ya. Jadi ini
beberapa, tapi tidak banyak, hanya beberapa. Artinya ya jumlahnya masih bisa dihitung ya, sedikit. Nah, misalkan 5 atau 3 orang dari 100, mungkin ada 3 orang misalkan yang hadir, atau 5 orang yang hadir, itu bisa menggunakan. Oke, kita lanjut ke kalimat ya. Oke. She buys me a few candies. Dia membeli sedikit atau beberapa permen buat saya. They will have a holiday for a few weeks. Ya, mereka akan menghabiskan waktu beberapa minggu. Ya. Nah, lihat ya di sini setelah a few itu pasti plural, ya, atau kata benda jamak lebih dari satu. Seperti ini candies ada s-nya ya. Terus weeks ada s-nya. Nah, cirinya jamak ya bisa tambahkan s atau s ya. Nah, itu saja. Oke, next. I need a few strawberries. Nah, lihat ada strawberries ya. Ini juga plural noun. To make a glass of juice. Saya butuh beberapa strawberry ya. Untuk membuat segelas jus. How many peppers do you need? Nah, ini sedikit ya, a few. Nah, ini dalam konteks percakapan. Berapa banyak kertas yang kamu butuhkan? Hanya sedikit. Ya, a few. Nah, jadi intinya a few ini bisa diartikan beberapa atau sedikit. Ya, a little juga sama. Ya, sedikit. Bedanya a little sama a few, kalau a little ini uncountable noun, artinya kata benda tidak dapat dihitung. Ya, seperti tadi tepung, ya, gula pasir, mungkin debu, air dan lainnya. Ya. Kalau a few ini kata kerjanya masih bisa dihitung, tapi artinya sama, sedikit atau beberapa. Oke, anak-anak sekalian paham ya? Nah, sekarang next, kita ke little. Kalau tadi a little, ya. Nah, sekarang little. Oke, kita lihat. Little without a, little tanpa ya artikel a, ya. Nearly no or nearly nothing. Jadi artinya lebih sedikit daripada a little. Little. Oke, ulangi lagi ya. Little. Nah, ini kan a little ada e-nya ya. Oke, ada e-nya di sini. Dengan little itu takarannya lebih sedikit little, ya, dibandingkan dengan a little tadi. Jadi little ini hampir tidak ada lah bendanya. Contohnya kalau dari segi hitungan, kalau little misalkan 15, little itu mungkin 1 atau 2 biji. Nah, jadi lebih mendekati mau habis gitu little. Ya, jadi nearly no or nearly nothing. Contoh dalam kalimat seperti begini. The pen is hard to use. There is only little ink in it. Jadi pulpen ini susah digunakan, ya. Hanya ada sedikit tinta. Berarti hampir menunjukkan habis begitu, ya. Di tinta tersebut di pulpen. Nah, seperti ini, ya. You can say very little. Dan kalian juga bisa menggunakan kata very, ya, ditambahkan kata very, ya, very little. Maksudnya apa? Sama, nearly nothing, artinya mendekati habis ya bendanya, ya, hampir mendekati habis. Contoh misalkan, he does not know a lot of things. He read very little. Nah, maksudnya di sini dia membaca sangat sedikit, artinya ya mungkin bisa dibilang hanya sekilas gitu kan bacanya.
hampir tidak membaca lah begitu, hampir tidak membaca. Nah, gitu ya, very little. Oke, jadi itu ya untuk little dan little. Pak, apakah kata bendanya tidak dapat dihitung? Untuk little, ya sama dengan little tidak dapat dihitung. Ya, cuman bedanya yaitu tadi, ya, little ini hampir mendekati habis, ya, atau lebih sedikit gitu, ketimbang little. Oke, do you understand it? Ya, next. Sekarang view, ya. Nah, view juga sama, ya, lebih sedikit daripada a view tadi ini, ya. Kata bendanya sama, plural noun, ya, itu ya. Jadi without a, tanpa artikel a, ya, a view, kalau ini kan view ya, kalau tadi a view, ya, itu nearly no, hampir tidak ada, ya. Misalkan begini, there are a few chalks in the box, it nearly runs out, ya. Jadi ada sedikit kapur, ya, di box, ya, sorry, di box ada sedikit kapur di box, it nearly runs out. Jadi maksudnya di sini adalah kapurnya sedikit banget begitu, ya, hampir mendekati habis, hampir mendekati habis. Berbeda dengan a few. Kalau itu kan diartikan beberapa, artinya masih sedikitnya masih agak banyakan lah, ya, takaran. Tapi kalau view itu hampir mau habis. Jadi kapur ini hampir mau habis, maksudnya seperti ini, ya, di dalam box tersebut. Oke? Dan you can say very few. Kalian juga bisa menggunakan bisa menambahkan very, ya, di sini. Contoh very few, artinya sama, ya. Misalkan di sini Mr. Rudy explains the material clearly, so I have very few questions to ask. Oke, ya. Jadi Mr. Rudy menjelaskan materi, ya, sudah jelas. Jadi saya, ya, hanya sedikit bertanya sedikit bertanya, ya, kepada Rudy tersebut. Jadi takarannya hampir tidak bertanya, ya, hampir tidak bertanya, karena penjelasan Mr. Rudy ini sangat clear sekali, sangat jelas, begitu, ya. Jadi kalian bisa menggunakan untuk takaran sangat sedikit, ya, little atau very little. Kesimpulannya itu. Sama ini juga, ya, few atau very few, ya, sangat sedikit. Perlu diperhatikan, ya, setelah few atau very few di sini kata bendanya plural noun, ya, di sini. Cirinya ditambahkan es atau s, seperti ini chalk, ya. Nih. Terus ini juga, ya, questions, ya. Nah, itu. Paham, ya, anak-anakku sekalian? Oke, jadi kesimpulannya, kalau untuk menyatakan sedikit, ya, atau beberapa, bisa menggunakan a little atau a few, ya. Kalau sangat sedikit, ya, hampir mau mendekati habis, bisa menggunakan little, very little, atau few, very few. Oke, perlu diingat bahwa jelaskan kembali, untuk a little harus uncountable noun, atau setelah a little ini harus kata benda tidak dapat dihitung, seperti tadi, ya, gula, pasir, debu, dan lain, air, ya. Sama a few juga di sini, ya, takarannya sedikit atau beberapa. Cuman yang membedakan setelah a few yaitu plural noun. Artinya kata benda lebih dari satu, ya, masih bisa dihitung lah, ya. Atau kata benda lebih dari satu, atau jamak seperti botol, ya, apalagi bowl dan lainnya. Oke.
Ini juga sama ya. Cuman yang membedakan ini takarannya sangat sedikit, hampir mendekati halus. Oke anak-anakku sekalian, mungkin itu saja ya. Nah sekarang tugas ya. Di sini kita lihat make 10 sentences using quantifier. Jadi tugas kalian yaitu membuat 10 kalimat menggunakan quantifier. Quantifier apa? Bebas ya. Pertemuan minggu kemarin bisa menggunakan many atau much, atau yang penjelasan barusan bisa menggunakan little, a few ya, atau little dan few. Nah intinya ya menggunakan quantifier ya, buat kalimat 10 di buku catatan ya. Setelah itu kalian foto your task and send to my email. Setelah itu seperti biasa kalian fotokan dan kirim ke email Bapak. Jangan di WA ya, di email Bapak saja, karena kalau di WA memorinya tidak cukup. Oke anak-anakku sekalian, itu saja ya untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you so much and see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.